Kita lanjutkan ke materi berikutnya dari perencanaan dan pengawasan produksi, yaitu adalah kegiatan perencanaan dan pengawasan persediaan. Fungsi utama persediaan yaitu pertama, sebagai penyangga atau penghubung antara proses produksi dan distribusi untuk memperoleh efisiensi. Yang kedua, sebagai stabilisator harga terhadap fluktuasi permintaan. Kalau kita lihat, masalah umum persediaan dalam suatu sistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masalah kualitatif dan masalah kuantitatif. Sesuai dengan namanya, kita definisikan masalah kuantitatif, yaitu adalah semua hal yang berhubungan dengan penentuan kebijakan persediaan, antara lain berapa banyak jumlah barang yang akan dipesan, kapan pemesanan barang harus dilakukan, berapa jumlah persediaan pengamanan, metode pengendalian persediaan yang mana yang paling tepat. Nah, kita lihat bahwa itu adalah untuk masalah kuantitatif. Sedangkan untuk masalah kualitatif, yaitu adalah semua hal yang berhubungan dengan sistem pengoperasian persediaan, antara lain jenis barang atau bahan apa saja yang masih ada di gudang, di mana barang tersebut ditempatkan, misalkan di rak mana, di bagian gudang yang mana, berapa banyak barang yang dalam proses pemesanan, siapa saja yang ditunjuk sebagai pemasok. Nah, itu biasanya masuk ke dalam masalah kualitatif. Kita masuk ke dalam komponen biaya dalam persediaan. Komponen biaya dalam rangka penentuan persediaan, yang pertama yaitu adalah biaya pembelian. Biaya pembelian adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang persediaan. Besarnya tergantung dari jumlah barang yang dibeli dari harga satuan. Itu yang dimaksud dengan biaya pembelian. Komponen yang kedua yaitu adalah biaya pengadaan, procurement cost. Biaya pengadaan ini dibedakan atas dua jenis, yaitu biaya pemesanan dan biaya penentuan. Biaya pengadaan yang pertama yaitu adalah biaya pemesanan atau ordering cost. Ini masuk semua pengeluaran yang timbul untuk mendatangkan barang dari luar atau dari supplier. Biaya yang kemudian yang masuk ke dalam biaya pengadaan yaitu adalah biaya penentuan pemasok, administrasi pemesanan, pengiriman pemesanan, pengangkutan, penerimaan, dan sebagainya macam. Berikutnya, biaya persiapan atau setup cost. Semua pengeluaran yang timbul dalam mempersiapkan produksi suatu barang ini dimaksud dengan biaya persiapan. Contohnya, biaya menyusun peralatan produksi, biaya menyetel mesin, persiapan gambar kerja, dan segala macam. Lanjut, kita masuk ke biaya penyimpanan sebagai salah satu komponen biaya dalam penentuan persediaan. Apa itu biaya penyimpanan? Biaya penyimpanan atau yang disebut dengan holding cost ini adalah semua pengeluaran yang timbul akibat penyimpanan barang, meliputi biaya modal, biaya gudang, biaya asuransi, biaya administrasi, biaya kadaluarsa, atau biaya kerusakan dan penyusutan. Komponen biaya yang berikutnya dalam penentuan persediaan yaitu adalah biaya kekurangan persediaan atau kehabisan stok. Ini yang dimaksud dengan biaya kekurangan persediaan adalah biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya persediaan lebih kecil dari jumlah yang diperlukan. Artinya, kita sebagai perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan dari konsumen. Itu maksud juga dengan biaya kekurangan. Sehingga persediaan ini harus optimal, tidak banyak dan juga tidak juga sedikit.
Kalau terlalu banyak, mungkin akan terjadi biaya simpan. Kalau juga terlalu kecil, nah ini bisa terjadi juga biaya kekurangan persediaan. Itu adalah komponen biaya dalam penentuan persediaan. Selanjutnya, kita masuk ke metode pengendalian persediaan. Ada tiga kelompok metode yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah metode tradisional, yaitu adalah metode biasanya ini adalah metode EOKI dan segala macam. Yang kedua itu adalah metode perencanaan kebutuhan material atau MRP, Material Requirement Planning. Dan yang ketiga yaitu adalah metode Kanban. Baik, kita masuk ke metode tradisional atau yang sederhana dulu, metode pengendalian persediaan tradisional atau EOKI. Dalam metode ini, pada dasarnya adalah mencari jawaban yang optimal dalam menentukan, pertama, jumlah ukuran pemesanan ekonomis atau Q, EOKI-nya berapa, titik pemesanan kembali atau RO, dan jumlah cadangan pengaman yang diperlukan atau safety stock. Model EOKI ini didasarkan ya, karena dia suatu model pasti ada asumsi-asumsi. Asumsi yang digunakan dalam model EOKI, satu, hanya satu item produk atau barang yang diperhitungkan. Kebutuhan atau permintaan setiap periode harus diketahui. Barang yang dipesan diasumsikan dapat segera tersedia. Waktu ancang-ancang atau lead time bersifat konstan. Setiap pesanan dikirim dan langsung digunakan. Kemudian tidak ada pesanan ulang atau back order dan tidak ada diskon. Nanti di metode-metode yang lebih lanjut akan ada asumsi-asumsi yang berbeda. Kita belajar dulu metode yang sederhana dulu, metode EOKI. Tujuannya tadi sudah jelaskan sebenarnya. Tujuan model ini adalah menentukan jumlah ekonomis setiap kali pemesanan atau EOKI, Economic Order Quantity. Sehingga total biaya persediaan menjadi minimum atau minimal. Total biaya persediaan ini didapatkan dari ordering cost ditambah dengan holding cost ditambah dengan purchasing cost. Parameter yang digunakan, misalkan kita tasikan D besar ini sebagai jumlah kebutuhan barang selama satu periode. K itu adalah ordering cost kali pesan. H misalkan kita notasikan sebagai holding cost persatuan nilai persediaan persatuan waktu. C itu adalah purchasing cost persatuan nilai persediaan. Dan T adalah waktu antara satu pesanan ke pesanan berikutnya. Maka model dari persediaan EOKI bisa diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan sumbu X-nya itu adalah waktu dalam T, dan sumbu Y-nya ini adalah tingkat persediaan. Sehingga kita bisa mengetahui, misalkan di sini itu adalah sebagai titik ya, saat pesan, titik saat pemesanan diterima atau order point. Ya. Dia nanti kita pesan, terus kemudian nanti dia akan habis seiring berjalannya waktu, ya kan? Sampai suatu waktu di mana yaitu T sama dengan Q dibagi dengan D. Dari sini kita juga bisa melihat ya bahwa rata-rata persediaan kita ini ya Q per 2-nya itu adalah sebagai berikut, setengahnya ya. Kita lihat sebagai berikut. Ini kalau misalkan biaya total persediaannya ordering cost ditambah dengan holding cost ditambah dengan purchasing cost. Berdasarkan dari persamaan tersebut, dari ilustrasi yang di depan, maka kita bisa mengetahui persamaan atau rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah biaya pesan. Biaya pesan ini dirumuskan adalah K
dikali dengan D dibagi dengan Q. Di mana K ini adalah biaya pesan setiap kali pesan. D itu adalah permintaan per periodenya. Dan Q jumlah pemesanan optimal. Berikutnya biaya simpan. Wah, ini maaf, ini rumusnya salah ya, tidak digunakan untuk biaya simpan. Rumus biaya simpan ini adalah Q itu adalah jumlah pemesanan optimal, dibagi dengan 2, dikali dengan H. Itu adalah rumus dari biaya simpan. Ya, maaf ya, ini salah rumusnya. Rumus yang benar adalah Q per 2 dikali dengan H. Apabila biaya pembelian itu adalah C, maka kita bisa mengetahui rumus persediaan model EOQ itu sebagai berikut. Q dari rumus EOQ itu adalah akar dari 2 dikali dengan D dikali dengan K dibagi dengan H. Sedangkan untuk waktu antar pemesanan optimal ini diperoleh dari RO atau ini TO sama dengan EOQ, EOQ-nya berarti nilai dari ini, nilai dari Q-nya dibagi dengan D. Itu untuk mendapatkan waktu antar pemesanan optimal. Baik, untuk mengetahui atau bagaimana memahami penggunaan rumusnya, misalkan kita masuk ke contoh, ya, contoh kasus. Misalkan permintaan harian suatu jenis barang diperkirakan 100 unit. Biaya pemesanannya ini diketahui adalah Rp100 setiap kali pesan. Biaya penyimpanan hariannya adalah Rp0,02 per unitnya berarti ya setiap unit nih. Tentukan jumlah pemesanan yang ekonomis dan waktu antar pemesanan yang optimal. Dari kasus kita ketahui nilai D itu adalah 100 unit per hari. Nilai K itu adalah Rp100 per kali pesan, per pesan. Dan H, biaya penyimpanan itu adalah Rp0,02 per unit per periode. Periodenya adalah harian. Maka kita bisa mengetahui jumlah Q atau jumlah QEOQ, jumlah pemesanan ekonomisnya adalah, kita masukkan ke rumus yang di atas tadi, yaitu adalah akar dari 2 dikali D dikali dengan K dibagi dengan H. Yaitu adalah ini, 2 dikali D-nya 100, dikali dengan K, K-nya adalah Rp100 per kali pesan, dibagi dengan biaya simpannya. Biaya simpannya adalah 0,02. Maka didapatkan nilai QEOQ-nya adalah 1000 unit. Sedangkan waktu antar pemesanannya yaitu adalah nilai Q dari EOQ dibagi dengan D ini. Ya. Maka nilainya adalah 1000 dibagi dengan 100 sama dengan 100 hari. Jadi di sini nyatakan bahwa setiap 10 hari ini memesan sejumlah sebesar 1000 unit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Semoga jelas ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih.